Sayangku, lihat. Ini anggur merah yang aku. Jiang Mincheng pewaris grup Jiang. Khusus kubawakan untukmu dari Sheldo. Suhu tunangan Jiang Mincheng. Minum saja. Kubilang minum, ya minum. Jiang Minfeng Nona, tertua grup Jiang. Adik kecil. Selamatkan aku. Saudaraku yang baik. Pergilah dengan tenang. Aku tidak akan memberitahu ayah bahwa kau melompat ke laut untuk menghindari hukuman. Nona muda. Posisi ketua dari grup Jing Aka menjadi milikmu mulai sekarang. Jangan lupa. Kita sepakat untuk membaginya 50-50. Di kehidupan selanjutnya. Gonggu. Pengemis bau sangat kotor. Dan bisu. Ayo pergi. Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Aku telah terlahir kembali. Masih bisu. Sepertinya hidupku belum berakhir. Bahkan, jika aku pengemis bisu. Jiang Minfeng, Shou Wei, kalian berdua jalan, tunggu saja. Aku di sini untuk balas dendam. Tolong! Mengapa posisi ekonomi dominan Provinsi Selatan direbut oleh Provinsi Utara? Mengapa ini terjadi? Kenapa semua orang diam? Jiang Mincheng. Gubernur Provinsi Fang. Lama tidak bertemu. Fang Guqing, Gubernur Provinsi Selatan. Kau. Apakah kau ingin Provinsi Selatan melampaui Provinsi Utara? Apakah kau ingin ekonomi Provinsi Selatan meroket dalam sebulan? Bukankah kau sudah mati? Bagaimana kau tiba-tiba muncul? Itu semua hanyalah tabir asap untuk perseteruan keluarga. Kalau begitu sepertinya kau kalah dalam pertarungan. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Mengapa kau mengatakan kau bisa membuat ekonomi Provinsi Selatan meroket? Dengarkan aku sebentar. Ini cuma butuh beberapa menit saja. Tapi itu bisa mengubah nasib sisa hidupmu. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Kalau begitu, mohon suruh mereka semua permisi. Kalian kembali bekerja. Ayolah. Menurut ingatan dari kehidupan masa laluku, karena Fang Guqing, lubang ruangan besar di Provinsi Selatan dipacat. Selama aku membantunya menghilangkan krisis ini, dia akan mengikuti arahanku mulai sekarang. Krisis terbesarmu saat ini adalah lubang keuangan yang besar. Krisis saat ini, hanya orang dalam yang tahu tentang ini. Bagaimana kau bisa tahu? Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Sebuah kontrak yang baru saja dibuat oleh Provinsi Utara, dicegat dari Provinsi Selatan, 80% dari industri dasar. Dan ini bukan pertama kalinya Provinsi Utara menyusu mereka begitu terang-terangan. Hanya karena di belakang mereka adalah dukungan dari tembok jalan timur. Tujuannya adalah untuk mencaplok Provinsi Selatan. Kontrak Provinsi Utara baru saja dibuat draftnya. Bagaimana kau tahu itu? Aku adalah orang yang terlahir kembali. Apa yang tidak kuketahui, dunia bisnis itu seperti medan perang. Jika kau tidak percaya padaku, maka satu-satunya kesempatan bagi Provinsi Selatan untuk lepas landas akan tertunda olehmu. Lalu bagaimana aku bisa percaya IMO? Katakan padaku. Segera dapatkan kapas dari Provinsi Utara. Sebanyak yang kau bisa dapatkan. Apa aku tidak salah dengar? Baru saja Provinsi Utara merebut proyekku, dan kapas di Provinsi Utara saat ini sedang dibuat. Dan aku seharusnya mengirim uang ke Provinsi Utara. Terlebih lagi seluruh pasar Selatan telah jenuh dengan kapas sejak tahun lalu. Sudah jenuh. Gubernur Provinsi Fang, aku akan mengingatkanmu dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Kau harus mendengarkanku dalam masalah ini. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Sebentar lagi akan terjadi gempa berkekuatan 8 di Selatan. Semua kapas akan menjadi abu. Dan timur akan dengan cepat mendingin hingga 20 derajat. Kapas akan menjadi komoditas yang dicari. Jiang Mincheng, kau terlalu lancang. Kesempatan terakhir apa? Saya adalah gubernur wilayah Selatan. Nadanya mungkin kasar, tetapi logikanya benar. Termasuk rencanamu untuk membawa listrik ke timur. Aku sudah memikirkannya untukmu. Apa kau baru keluar dari rumah sakit jiwa? Melapor kepada Gubernur Provinsi Fang. Gempa berkekuatan 8 skala Richter melanda Selatan dan semua kapas hilang. Apalagi suhu di timur, tiba-tiba turun 20 derajat, baik barat maupun timur, telah mengirimkan permintaan bantuan ke Selatan. Ini situasi darurat, ambil kapas sebanyak yang ada. Lihat,
Kesempatan besar untuk menghasilkan uang seperti ini. Semuanya hilang. Olehmu dalam keraguan sesat. Tuan Muda Jiang benar. Baru saja kau menyebutkan rencana untuk membawa listrik ke timur. Jelaskan lagi secara detail. Aku pasti akan menindaklanjutinya. Baik, Gubernur Provinsi Fang, selama kau mengikuti pengaturanku, aku berjanji, lusa, saham sektor listrik yang kau pegang akan melonjak. Menghasilkan keuntungan 10 kali lipat. Tuan Muda Jiang, jika kau bisa membantuku menutupi kekurangan keuangan ini, kau akan menjadi penyelamat hidupku. Kekurangan keuangan ini, bagiku, tidak lebih dari sekadar lauk. Namun, tidak sopan menerima tanpa memberi balasan. Aku berharap di masa depan, selama upacara suksesi keluarga Jiang, kau akan membantuku kembali ke keluarga Jiang. Tenang saja. Aku pasti akan datang tepat waktu. Tolong. Selamat kepada Nona Jian, karena telah menjadi pewaris grup Jian. Tuan Muda Xiang berkata bahwa ada seseorang di rumahnya yang sangat mirip dengan Jiang Mingcheng. Benarkah itu? Nona Jing, bagaimana mungkin aku berani menipumu tentang ini? Orang yang penuh tipu daya itu, yang tidak tahu batasnya, bahkan ingin menyakitimu. Dia hanyalah orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Mungkin dia tidak berani datang lagi. Nona Jian, beberapa hari lalu, di luar gua 6 arah, ditemukan bahwa ada racun. Sungguh beruntun. Untungnya, aku berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Racun dari gua 6 arah diatur olehku. Bagaimana bisa ditemukan begitu cepat? Penipu ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani datang. Mingcheng, kamu di sini. Siapa kamu? Bagaimana bisa kau sangat mirip dengan saudaraku? Kau meracuni saudaramu sendiri? Kau meracuni saudaramu sendiri, lalu mendorongnya ke laut, dan akhirnya mengatakan dia bunuh diri karena takut hukuman. Menjadi saudaramu sendiri, benar-benar perlu. Siapkan beberapa nyawa lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Slowy, kau sudah menjadi tunangan Jiang Mingcheng. Selama kau menikah dengan keluarga Jiang, kau akan mendapatkan setengah dari properti keluarga Jiang. Mengapa kau masih bersekongkol dengan adik iparmu, membunuh suamimu sendiri? Apa tujuanmu melakukan ini? Sebenarnya apa itu? Sungguh kejam. Bahkan menyakiti saudara sendiri. Itu benar. Itu terlalu kejam. Kalian semua diam. Pemakaman saudaraku adalah kemarin lusa. Aku sendiri yang menguburkannya. Mungkinkah dia bisa merangkak keluar dari guci? Mustahil. Benar sekali. Aku tidak asing dengan Tuan Muda Jing. Seseorang, cepat tangkap penipu ini. Untukku. Kirim dia ke Biro Penegak Hukum. Ruang rahasia kantor ketua. Kata sandi pembukaannya. Apakah hari ulang tahunmu? Ditambah inisial namaku. Kata sandi berangkat di ruang kerja di rumah. Apakah ulang tahun pernikahan ibu dan ayah? Ditambah hari ulang tahunku. Jiang Mingfen, Sowi. Apalagi yang ingin kau katakan? Kau pembohong. Kau benar-benar menyelidiki kata sandi keluarga kami. Dengan sangat teliti. Seseorang, kemarilah, seret dia keluar untukku. Kalau begitu, izinkan aku mengatakan sedikit lebih banyak proyek perusahaan yang akan datang. Jika tidak bisa mendapatkan chat dan anggaran terbaru, itu akan ditunda tanpa batas waktu. Kau benar-benar mencuri rahasia perusahaanku. Oleh karena itu, jadi, apakah kau percaya padaku? Aku adalah Jiang Mingcheng yang asli. Jika kau bersikeras untuk tidak mempercayaiku, aku tidak peduli. Tapi aku menyarankan semua orang di sini untuk segera menjual saham grup Hongyu. Jika tidak, kau akan kehilangan segalanya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mengapa kau begitu gelisah? Grup Hongyu, bukankah itu perusahaan yang kau buat dalam 2 tahun terakhir, hanya untuk menipu semua orang? Saham grup Hongyu telah meningkat. Kau hanya membuka mulutmu dan mengatakan itu akan jatuh. Di mana petugas keamanan? Cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia menggonggong seperti anjing gila di sini. Saham Hongyu benar-benar jatuh sepanjang jalan. Telah jatuh lebih dari selusin poin sepanjang jalan. Jual cepat. Presiden Jing, saham grup juga jatuh sepanjang jalan. Jiang Mingfen, aku akan melihat bagaimana kau melawanku. Aku baru saja merilis sedikit dari kotoranmu. Dan ini hanyalah pembuka seleraku untuk balas dendam yang sebenarnya. Cepat tangkap pembohong ini. Tangkap dia untukku. Seret dia keluar. Jangan biarkan dia bicara omong kosong di sini. Ini adalah penipuan keuangan. Tunggu saja untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Semua orang lihat kotoran di Hongyun ini. Ternyata semua produk teknologi palsu. Mustahil. Berita ini palsu. Siang Dawa, di gua 6 arah. Seharusnya aku tidak membiarkan
kau mengucapkan kata lain. Balas dendam berikutnya akan menimpamu. Gua 6 arah apa? Berhenti mencoba memprovokasi kami di sini. Hubunganku dengan Tuan Muda Zhang. Zoe, apa aku bilang bahwa racun di gua 6 arah adalah perbuatanmu? Aku hanya menghentikan omong kosongmu. Grup Jieng kami akan berinvestasi pada Tuan Muda Zhang. Xiang Dawa, apa kau pikir kau bisa mendapatkan investasi ini? Presiden Jian, bukankah kau bilang di perjamuan hari ini bahwa kau akan berinvestasi padaku? Berinvestasi di kepala besarmu. Cepat tangkap pembohong ini. Tangkap dia. Ini semua salahmu, dasar pengemis bau. Bahkan Presiden Jiang tidak akan berinvestasi padaku lagi. Berhenti. Semua orang yang hadir, tidakkah kalian ingin memulihkan kerugian kalian? Cepat tangkap orang gila ini. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Jian? Gubernur Provinsi Feng, kehadiran Anda di perjamuan kami benar-benar membuat saya kewalahan, Jing Mingfeng. Gubernur Provinsi Feng, saya Joey. Saya tidak menyambut Anda di pintu masuk utama. Ini benar-benar salahku. Gubernur Provinsi Fang, saya Xiang Dawa. Kau adalah idolaku sepanjang hidup. Aku sangat senang bertemu denganmu. Jiang Mingfang. Siapa yang baru saja kau katakan ingin kau tangkap? Gubernur Provinsi Feng, hanya saja ada seorang bajingan pemeras. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke ruang perjamuan kami. Bajingan ini bahkan meniru orang yang sudah meninggal. Tuan Muda Jian membuat keributan di sini. Kami baru saja akan mengusirnya keluar. Gubernur Provinsi Feng, beri kami 1 menit dan kami akan segera menyingkirkan berandal ini. Dari sini, kau penipu. Orang yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah Gubernur Provinsi Selatan. Gubernur Provinsi Feng, beraninya kau bertindak lancang di depannya. Gubernur Provinsi Fan hanya perlu menghentakkan kakinya, dan kau harus bersujud seperti anjing. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa terus mengeluarkan omong kosong di depannya. Apakah kalian semua tule? Tidakkah kalian mendengar bagaimana Gubernur Provinsi Fang menyebut tuh? Bagaimana Gubernur menyapamu? Itu hanya karena Gubernur itu berbudaya. Apakah kau benar-benar menganggapnya serius? Sungguh tak tahu malu. Orang yang kurang ajar. Gubernur Provinsi Fang, keluarga Sukami sama sekali tidak memiliki hubungan dengan penipu ini. Di mana para penjaga keamanan? Apakah kalian masih menginginkan pekerjaan kalian? Mengapa petugas keamanan ini menyerat kaki mereka? Mengapa mereka belum datang? Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Gubernur, mohon jangan marah. Kami akan segera mencari seseorang untuk menyeretnya turu. Gubernur Provinsi Feng, harap tenang. Kalian benar-benar sekelompok orang bodoh buta yang picik. Gubernur Provinsi Feng, mohon jangan marah. Tidak sepadan dengan penipu seperti itu. Gubernur Provinsi Feng, kami tidak hanya akan menyerat penipu ini keluar, tetapi juga memberinya pukulan yang bagus, tidak menghormati Anda, karena telah menyinggung Anda, untuk meminta maaf atas namanya. Kalian semua benar-benar tidak dapat ditebus. Aku akhirnya mengerti mengapa ekonomi Provinsi Selatan semakin memburuk. Itu karena kau memiliki orang-orang seperti kalian yang tidak bisa membedakan benar dari salah, yang mengubah hitam menjadi putih dalam kendali. Bagaimana bisa menjadi lebih baik? Gubernur Provinsi Feng, seperti ini, aku bersumpah, aku jamin, penipu ini tidak akan pernah terjadi lagi di depan Anda. Aku tidak hanya akan mengusir penipu ini, aku juga akan mencabik-cabiknya. Aku pikir kalianlah yang pantas untuk dicabik-cabik. Bagaimana bisa ada orang seperti kalian di dunia ini tidak tahu berterima kasih, menyebut rusa sebagai kuda untuk mengusir orang yang mampu? Sebenarnya apa yang sedang kau coba lakukan? Gubernur Provinsi Feng, mungkinkah Anda benar-benar telah ditipu oleh penipu ini? Sebenarnya siapa yang telah ditipu? Aku pikir kalian dibutakan oleh keserakahan untuk sedikit keuntungan. Bahkan yang paling dasar, hubungan dan kasih sayang manusia diabaikan. Tuan Muda Jiang benar. Apa yang kalian kurang bukanlah cara, tapi hati nurani. Gubernur Provinsi Feng, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini benar-benar Tuan Muda Jiang. Dia sudah lama meninggal. Bagaimana kau tahu? Aku dan dia berkencan dengannya selama beberapa tahun. Apakah ini asli atau palsu? Tidak bisakah aku membedakannya? Itu benar. Gubernur Provinsi Feng, Jiang Mingcheng adalah saudaraku. Dia telah melakukan hal seperti itu kepada keluarga. Aku juga sangat terkejut. Aku tidak mengerti. Dia adalah tuan muda keluarga Jiang. Segala sesuatu dari keluarga Jiang sudah menjadi miliknya. Mengapa dia masih ingin merusak fondasinya sendiri? Ayahku hanya mengatakan beberapa patah kata kepadanya, dan dia bunuh diri dengan melompat ke laut. Ayahku masih tidak bisa menerima kenyataan ini, dan dia masih terbaring di rumah sakit. Oleh karena itu, Nona Jiang juga menanggung perasaan yang sangat sedih untuk mengambil alih grup Jiang. Zoe, Jiang Mingfeng, kalian pandai memutarbalikkan kebenaran, membuat diri kalian seolah-olah juru selamat, menyelamatkan grup Jiang yang sangat bermasalah. Kalian tahu betul bagaimana ayah sakit. Itu sudah pasti.
Sebenarnya, ayah sakit apa? Kau tahu itu dalam hatimu. Aku tidak tahu siapa palsu ini, Jiang Mingcheng ini. Kau adalah pion yang diatur oleh saudaraku. Atau musuhnya. Bagaimanapun juga, selama aku, Jin Mingfeng, berada di keluarga Jin selama sehari. Jangan pernah berpikir untuk meniru dia. Semuanya, saudaraku sudah meninggal. Batu nisanya dimakamkan di pemakaman kerajaan. Jiang Mingfeng, kau berkolusi dengan Xiaoyi untuk membunuhku. Tapi metode kalian, bahkan surga pun tidak tahan. Jadi, aku kembali lagi. Sekumpulan omong kosong. Apakah kau mengakui identitasku atau tidak? Aku tidak peduli. Aku akan menggunakan fakta untuk membuktikan semua ini kepada semua orang. Kau penipu, mengubah dirimu menjadi penampilan tunanganku. Jadi kenapa? Aku ingin melihat. Kau penipu. Gelombang apa yang bisa kau buat? Apakah penjaga keamanan buta membiarkannya mengeluarkan omong kosong di sini? Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Tuan Muda Jiang? Aku akan memastikan dia tidak punya tempat untuk berdiri di Provinsi Selatan. Gubernur Provinsi Feng, tidakkah Anda mendengar apa yang Joey katakan? Tidakkah dia mengenali tunangannya sendiri? Apakah aku tidak akan mengenali saudaraku sendiri? Tuan Muda Jian dia akan membuktikan dirinya. Jangan banyak bicara lagi. Biarkan dia buktikan diri dengan fakta. Apakah dia Jiang Mingcheng atau bukan? Benar sekali. Sebelum kau masuk, saham kami anjlok. Tuan Muda Jian bahkan berkata, dia punya cara untuk membuat saham kami rebound. Jika kau bisa benar-benar membuat saham kita rebound, kami akan percaya kau Tuan Muda Jiang asli. Sungguh lelucon. Pasar saham bisa dikendalikan penipu sepertinya? Aku ingin melihat. Hari ini, bagaimana dia akan mengembalikan uang yang telah kita hilangkan kembali. Apakah kamu Jiang Mingcheng yang asli? Atau Jiang Mingcheng palsu? Tapi di hatiku, kamu adalah Jiang Mingcheng yang asli. Karena Gubernur Provinsi Fang percaya padamu. Maka aku lebih percaya padamu. Xiaoyu, terima kasih karena telah percaya padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Grup Hongyun ini awalnya adalah jebakan yang dipasang oleh Sui untuk menipu semua orang. Tapi jangan khawatir semuanya. Aku akan membuatnya memuntahkan uang yang telah dia ambil. Naik turun pasar saham adalah fenomena pasar yang paling normal. Hanya berdasarkan kata-katamu. Kau ingin memfitnahku karena memasang jebakan. Hati-hati, aku menuntutmu atas fitnah. Kau tahu dalam hatimu apa yang telah kau lakukan. Beri aku 2 menit. Aku akan membuat semua orang memahami segalanya. Ini hanyalah permainan anak-anak bagiku. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Mingfang menekan grup Hongyu dengan melakukan short selling saham Lai. Semuanya. Kali ini, Apalagi yang dia rencanakan? aku akan menarik saham yang Lai. Saham Hongyun secara alami akan naik. Materi hitam yang baru saja kau ungkapkan. Aku sudah menekannya semua. Ini semua adalah bukti fitnahmu terhadap kami. Orang-orang dari Biro Penegak Hukum akan segera datang. Tunggu saja untuk masuk penjara. Mari kita lihat kapan orang-orang dari Biro Penegak Hukum tiba. Bagaimana kau akan mengelak nanti? Semua orang di sini adalah bukti. Jiang Mingcheng, kau bilang harga saham kami akan kembali. Apakah itu benar? Sudah beberapa menit. Mengapa masih belum ada pergerakan? Semua orang keluarkan ponsel kalian. 3, 2, 1. Kalian semua akan binasa. Masih berakting di sini. Kupikir ini adalah perjuangan terakhirmu sebelum kematian. Ya Tuhan, sahamku kembali. Milikku tidak hanya kembali, tetapi juga telah naik beberapa pers. Bagaimana mungkin? Joey, bukankah aku memintamu untuk menjual pendek saham itu? Mengapa saham itu rebound lagi? Apakah ada sesuatu yang harus kau katakan secara diam-diam kepada Xiaoye? Apa yang kau bicarakan? Aku juga sangat penasaran. Mengapa aku harus memberitahumu? Ya, Nona Jian dan saudara iparnya. Tidak bisakah mereka memiliki beberapa kata pribadi? Aku khawatir mereka mengatakan sesuatu tak terkatakan. Bukan tanda tanya. Xiaoye, apakah Jiang Mingfang bertanya padamu? Bukankah kau melakukan short sale saham itu? Mengapa saham itu kembali lagi? Bagaimana dia tahu? Nona Jing, aku tidak mengatakan apapun kepada pembohong ini. Semua yang kau minta aku lakukan. Sama sekali tidak ada orang ketiga yang tahu. Kamu sendiri membuka aibmu di depan orang lain. Dengan kau mengatakan ini, seluruh dunia akan tahu apa yang telah kalian berdua lakukan. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau gila? Apa yang kau lakukan? Bagaimana aku tahu? Joye, selama bertahun-tahun ini, keluarga Jiang telah memperlakukanmu dengan baik. Jika kau telah melakukan kesalahan, jangan melibatkan Nona Jiang kami. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat ambil semua kesalahan itu. Jika tidak, aku akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Jika pada saat ini, aku tidak melindungi Nona Jing, dengan kekejaman Nona Jing, aku akan lebih buruk dari kematian. Nona Jing, aku hampir saja kakak iparmu. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak melakukan apapun untuk mengkhianati keluarga Jing. Aku tadi mencoba menipumu. Dan kau memberitahuku segalanya.
Bukankah itu hati nurani yang bersalah? Kau orang gila. Apa yang pernah kulakukan hingga membuatmu tersinggung? Hingga kau harus memfitnahku. Seperti ini di depan umum. Apa aku memfitnahmu? Kamu tahu betul di dalam hatimu. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sekarang. Sekarang aku ingin bertanya pada semua orang bahwa aku memulihkan kerugian dalam beberapa menit. Semua orang setuju. Aku adalah Jiang Mingcheng yang asli. Mengakui, kau buat aku dapat 100 juta sekaligus. Kau adalah Jiang Mingcheng yang sebenarnya. Tuan Muda Jiang, kau benar-benar seorang jenius bisnis. Ini hanyalah permula. Jiang Mingfeng, apakah aku yang asli atau palsu? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Aku mengumumkan bahwa seluruh provinsi Selatan akan menjatuhkan sanksi komprehensif pada grup Jiang. Semua diskon sebelumnya dibatalkan. Proyek yang sedang berjalan juga semua dihentikan. Gubernur Provinsi, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Proyek Provinsi Selatan, keluarga Jing kami telah berinvestasi sejumlah besar modal. Gubernur Provinsi Feng, jika grup Jing runtuh sekarang, itu akan menjadi krisis keuangan bagi Provinsi Selatan. Itu benar-benar menambah luka. Provinsi Selatan adalah jurang yang tak berdasar. Dengan kalian semua, Kau penipu cukup banyak akal. ini hanyalah hidangan pembuka sebelum makan. Tuan sudah bangun. Tuan sudah bangun. Kenapa dia bangun jam segini? Apakah kau sangat terkejut? Jiang Mingfeng, aku bertanya padamu, apakah kau berani sekarang pergi ke ruang perawatan bersamaku untuk menemui ayah? Ayahku baru saja bangun. Kenapa aku harus membawa pembohong besar untuk menemuinya? Apakah kau takut? Ayah sudah setuju untuk menyerahkan grup Jiang padamu. Tetapi kau masih menyebabkan dia koma. Masalah yang begitu rahasia. Dia tahu segalanya. Mungkinkah dia benar-benar belum mati? Perjamuan malam ini berakhir di sini. Aku harus bergegas ke rumah sakit untuk menemui orang tua itu. Xiaoyu, tunggu aku di rumah. Aku akan pergi mencarimu setelah aku selesai dengan ini 2 hari. Baiklah, jangan ragu untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan menunggumu. Ayah, kau akhirnya bangun. Paman Jiing, selama waktu kau tidak sadarkan diri. Nona, benar-benar telah bekerja siang dan malam untukmu. Jiang yang ketua grup Jiang. Selama waktu ini, begitu banyak hal telah terjadi. Mingfen, kamu harus bertahan. Grup Jiang akan bergantung padamu mulai sekarang. Ayah, jangan khawatir. Selama aku di sini, grup Jing, kau bisa fokus untuk menjadi lebih baik. Denganmu di sini, bagaimana mungkin penyakit ayah bisa sembuh? Minchang, Ayah, dia adalah penipu yang menyamar sebagai kakakku pada upacara suksesi ahli waris barusan. Itu terganggu karena dia. Apalagi, juga karena hasutannya, Gubernur Provinsi Feng telah menjatuhkan sanksi pada grup Jiing. Ini telah menyebabkan kerugian besar bagi grup. Ayah, kedua wanita inilah yang bersekongkol untuk meracuniku dan kemudian mendorongku ke laut. Akhirnya, mereka juga mendorong semua utang buruk perusahaan ke kepalaku, mengatakan bahwa aku melompat ke laut karena bersalah. Ayah, jangan dengarkan omong kosong penipu ini. Kau selalu menjadi orang yang menjalankan perusahaan. Kau tahu yang terbaik. Aku bisa bersaksi. Nona, kau benar-benar putri yang paling berbakti. Selama sakitmu, dia membawa tim medis terbaik di dunia untuk mengobatimu. Ayah, jika aku tidak tiba di rumah sakit tepat waktu dan mengganti semua dokter, kau tidak akan pernah bangun. Ayah, dia adalah saudara palsu. Kau secara pribadi melihat kakakku dimakamkan. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit kembali? Dia pasti kelompok penipu yang melihat keluarga kita hancur dan mengambil kesempatan untuk membuat penipuan. Ayah, ini adalah tanda lahir yang kumiliki sejak aku lahir. Dikatakan sebagai pertanda buruk oleh seorang ahli saat itu. Jadi selama bertahun-tahun ini kau bersikap acuh tak acuh padaku. kamu benar-benar putraku. Dan tanda ini di tanganku adalah bekas luka saat aku tidak sengaja menggaruknya ketika aku membuatmu marah saat kecil. Bekas luka yang tertinggal. Bahkan jika kau adalah Jiang Mingcheng yang asli, lalu kenapa? Aku sudah membunuhmu sekali. Aku masih bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Ayah, dia bisa memalsukan semua ini. Dia pasti sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Betul sekali. Dia pasti telah mempelajari tentang karakteristik Jiang Mingcheng sebelumnya dan bersiap sebelumnya. Aku menyaksikan putraku dikubur dengan mata kepala sendiri. Dan aku secara pribadi menerima ornanya. Itu karena Jiang Mingfeng menemukan seseorang untuk menyamar sebagai diriku. Bagaimana dia tahu segalanya? Sudah berakhir, semuanya telah terungkap. Mingfen, apakah itu benar-benar terjadi?
Aku sudah menyuruh seseorang menyelidikinya barusan. Orang yang menyamar sebagai Jiang Mingcheng ini adalah putri dari keluarga Su, seorang pengemis yang dipungut dari pinggir jalan. Apalagi, masih bisu. Ayah, apa kau mendengar itu? Aku sudah menghubungi keluarga Su. Sebuah panggilan. Mereka sedang dalam perjalanan. Begitu mereka tiba, semua kebenaran kau akan tahu. Kau seorang pengemis jalanan, ingin dengan kurang ajar memasuki gerbang keluarga Jiang kami. Kau bermimpi. Bagaimana bisa aku memiliki adik yang begitu jahat sepertimu? Ayah selalu menyayangimu sejak kecil. Kau telah flamboyan dan mendominasi sejak kecil. Aku hanya berpikir kau masih muda dan akan berubah ketika kau dewasa. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah semua kebohongan itu terungkap olehku, kau tidak hanya tidak bertobat, tetapi kau menjadi lebih keterlaluan. Dan bahkan demi keinginan egoismu sendiri. Kau bahkan ingin mencelakai nyawa ayah. Apakah kau masih manusia? Kau adalah yang palsu. Menunjuk rusa dan menyebutnya kuda, memutarbalikkan yang benar dan salah. Mungkin kakakku dicelakai olehnya. Ini pasti skema rantai yang dirancang dengan baik. Mereka pertama-tama membunuh Jiang Mingcheng, dan kemudian menemukan seorang pengemis untuk menyamar sebagai Jiang Mingcheng. Untuk mendapatkan grup Jing. Kalian benar-benar bernyanyi bersama dengan harmonis. Mengarang cerita yang bagus. Tapi tidak peduli bagaimana kalian mengada-ada. Aku adalah putra sulung keluarga Jiang. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Aku tidak mengenalmu. Ayah tidak mengenalmu. Seluruh keluarga Jiang tidak mengenalmu. Tapi kau menyebut dirimu tuan muda tertua keluarga Jiang. Jika kamu benar-benar seorang pembohong, aku pasti tidak akan membiarkanmu berakhir dengan baik. Tidak seorang pun berani menipu keluarga Jiangku. Ayah, kau telah menyayanginya sejak dia masih kecil. Aku selalu menutup mata. Aku berpikir dengan kemampuanku, kau akan menemukan sisi baikku cepat atau lambat. Tapi sampai sekarang, menghadapi pembunuhan Jiang Mingfan, bahkan membahayakan nyawamu, kau masih memilih untuk percaya padanya. Apakah hanya karena horoskopku bentrok denganmu? Apakah karena horoskop Jiang Mingfan adalah alasan dia menjadi dermawan dalam hidupmu? Bagaimana mungkin kamu yang asli, Jiang Mingcheng yang asli, tidak akan pernah berbicara kepadaku seperti ini? Hanya karena aku telah bersikap lembut dan tidak mempertanyakanmu sejak aku kecil. Jadi Jiang Mingfan mencuri banyak pencapaianku. Kau hanya iri padaku. Kata-kata terakhir yang ibuku ucapkan sebelum kematiannya. Apakah kamu masih mengingatnya? Saat itu hanya kita berdua yang hadir. Ini tidak bisa dipalsukan, Kak. Kata-kata terakhir apa? Kalau begitu, katakan padaku. Ibumu, apa kata-kata terakhirnya sebelum kematiannya? Ibu berkata sebelum kematiannya, untuk memperlakukanku dengan baik, dan tidak mempercayai apa yang dikatakan pendeta Tao itu. Semua yang terjadi saat itu, hanya sebuah kebetulan. Dia ingin kamu berjanji padanya. Jika tidak, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Ayah, semua yang telah kukatakan, itu semua benar, Kak. Maafkan aku. Kami terlambat. Lalu lintasnya terlalu mengerikan di jalan. Ya. Kau datang pada waktu yang tepat. Cepat beritahu ketua. Bagaimana Jiang Mingcheng ini bisa muncul? Dia hanyalah Xiaoyu dari keluarga kami. Seorang pengemis bisu yang dia pungut di luar. Ketika adikku membawanya kembali dari pinggir jalan, dia kotor dan bau. Pengemis ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Su Xiaoyu, katakan sendiri pada mereka. Ketika aku bertemu dengannya saat itu, dia memang berpakaian compang-camping dan tidak bisa berbicara. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi aku tahu dia pasti dijebak. Kakak, sudah sampai sejauh ini, dan kau masih mengatakan dia dijebak. Orang seperti ini masih ingin menyamar sebagai tuan muda Jiang. Ketua, tolong jangan marah. Xiaoyu kami hanya berhati baik. Siapa sangka dia akan menyebabkan bencana sebesar itu. Jangan biarkan kesalahan itu jatuh pada keluarga Su kita. Betul sekali. Keluarga Su kami selalu menjunjung tinggi keluarga Jiang. Kami berharap keluarga Jiang akan memiliki kesempatan untuk mendukung dan membimbing keluarga Su kami lebih banyak. Kenapa keluargamu berbicara omong kosong sebanyak ini? Inilah alasan kami minta Anda cepat datang, adalah untuk membuktikan apakah orang ini pengemis yang Anda pungut, kan? Ya, aku menjaminnya dengan nyawaku. Dia hanyalah seorang pengemis. Aku juga mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Dia bukan hanya seorang pengemis, dia juga seorang bisu. Ayah, kau dengar itu kan? Keluarga Su dan dokter sama-sama mengatakan dia palsu. Segera buang 80% saham dari grup Jiang. Apa kau bercanda? Grup Jiang, 80% sahamnya ada di tangan ayahku. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa begitu saja membuangnya? Apakah kamu tahu siapa aku yang menelepon sekarang? Mungkinkah Gubernur Feng? Mustahil. Dia tidak memiliki jenis, sumber daya dan kemampuan seperti itu. Dia hanyalah pil di tanganku. 80%.
Kau bahkan tidak membuat draft saat menyombongkan diri. Jangan sebut 80%. Kau bahkan tidak bisa menangani 1% pun. Kau juga tidak bisa maka. Awalnya, aku berencana melakukan ini dalam 3 hari. Tapi sekarang kamu telah berhasil membuatku marah, membuatmu bangkrut. Hanya terjadi 3 hari lebih awal. Itu agak berlebihan, bukan? Kamu juga tidak bisa maka. Kamu tidak bisa membiarkan saham kita berfluktuasi. Mulai sekarang, kamu akan kehilangan KE bebas ANMU. Halo. Apa? Seseorang menjual saham kita dalam jumlah besar. Cepat periksa siapa yang melakukannya. Ada apa, Nona? Seseorang membuang 30% saham kita. Mustahil. Aku punya 80% saham. Selama komamu, Jiang Mingfeng menggunakan berbagai cara untuk mengubah sahammu menjadi miliknya. Tetapi dalam prosesnya, sebuah kecelakaan terjadi. Sekarang semuanya milikku. Tidak, kau berbohong. Awalnya, aku memberimu 3 hari. Tapi kamu begitu terburu-buru untuk mati. Kalau begitu, majukan 2 hari. Cara apa yang kau gunakan untuk mengguncang begitu banyak saham kita? Aku punya banyak cara. Ini hanyalah puncak gunung es. Kamu hanya ingin menyakitiku. Tetapi kamu lupa bahwa di kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang jenius keuangan. Ayah, orang ini terlalu berbahaya. Berpikir cepat, apakah ada cara untuk memulihkan sahamnya? Tidak, Nona, saham kita telah terjual lagi 20%. Grup Jiang adalah bisnis keluarga kami. Ini adalah upaya seumur hidupku dan ibumu. Upaya seumur hidup. Apakah kamu ingin Grup Jiang bangkrut? Kalau begitu, suruh Jiang Mingfeng meminta maaf kepadaku. Kakak, aku salah. Tolong ampuni aku. Apakah ini sikapmu saat meminta maaf? Yang kulihat hanyalah pembangkangan. Kakak, aku salah. Berlutut. Kau. Aku menyuruhmu berlutut. Apakah kamu tuli? Mingfeng, bersabarlah. Berlututlah. Kakak. Tolong ampuni grup Jiang. Itu semua adalah kerja keras ibu. Jiang Mingfeng, aku adalah satu-satunya saudaramu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Tidak, aku tidak melakukannya. Dengan begitu banyak bukti di depanmu, kamu masih tidak mau mengakuinya. Kita tumbuh bersama sejak kita kecil. Ibu berkata sebelum dia meninggal, untuk membiarkanmu menjagaku. Aku hanya akan memberimu 3 hari. Jika dalam 3 hari ini, kamu dapat membalikkan keadaan untuk grup Jiang, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Jika tidak, apa yang kamu hutangkan padaku sebelumnya, aku akan membuatmu membayar kembali 2 kali lipat. Jiang Mingcheng, aku akan memastikan kau tidak melihat matahari besok. Xiaoyin, ayo pergi. Aku benar-benar khawatir kamu tinggal dengan keluarga seperti ini. Aku benar-benar khawatir. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Ayah, apakah kita akan membiarkan mereka menindas kita seperti ini? Mari kita stabilkan dia dulu. Paman keduamu sudah kembali. Dia adalah orang terkaya di Provinsi Utara. Di belakangnya berdiri Wall Street Timur. Ketika saatnya tiba, dia akan bertanggung jawab untuk kita. Ya, aku hanya cemas. Aku hanya peduli dengan melindungi perusahaan Jiang. Bagaimana bisa aku melupakan pamanku? Jika paman kedua kembali, dia pasti akan membuat Jiang Mingcheng tidak punya tempat untuk mundur. Aku masih punya satu hal yang harus dilakukan, yaitu mengumpulkan semua keluarga terkemuka di Provinsi Selatan untuk mengadakan pertemuan yang mencela Jiang Mingcheng. Penghinaan yang dia berikan padaku hari ini, aku ingin dia membayarnya 1000 kali lipat. Benar. Hancurkan reputasinya. Buat dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kami memiliki selalu setia kepada grup Jiang. Ya. Aku akan pergi sekarang dan memanggil adikku kembali. Tidak perlu, biarkan saja dia berada di sisi Jiang Mingcheng. Aku masih punya rencana untuknya. Kau pergi sekarang. Halo, segera kirim seorang pembunuh bayaran tingkat SSES. Jangan biarkan Jiang Mingcheng hidup melewati pukul jam 8 malam ini.
Jaring ini harus ditata dengan hati-hati. Jiang Mingfeng sangat mencurigakan. Dia tidak mendengarkan siapapun. Jangan bergerak. Jika Raja Neraka menginginkanmu mati di tengah malam, tidak ada yang akan membuatmu tetap hidup sampai fajar. Kau adalah yang disebut kelompok pembunuh SSS, benar? Kau mengenal kami. Berapa banyak uang yang Jiang Mingfeng berikan padamu untuk menyuruhmu membunuhku? Aku akan memberimu 100 kali lipat dari itu. 100 kali. 100 kali. Jiang Mingfeng menawarkan 100 juta. Apakah hidupku hanya bernilai 100 juta? Ada 20 miliar di kartu ini. Bukankah ini Wall Street Timur Court? Kartu emas hitam. Anda dari Wall Street Timur Port. Mari kita berpura-pura hari ini tidak pernah terjadi. Bagaimana kita bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi? Apa kalian tahu cara menggunakan Photoshop? Pastikan aku terlihat seperti aku mati mengenaskah dan kirimkan itu ke Jiang Mingfeng. Jika tidak, kau tidak hanya tidak akan mendapatkan kartu emas hitam ini, tetapi nyawa kecil kalian akan berada dalam bahaya. Pergi. Sang Mingfen, kau sangat kejam. Kau tidak sabar untuk menghancurkanku lagi. Di pertemuan pengutukanmu besok, aku pasti akan kembali dari kematian dan menakutimu sampai mati. Saudaraku yang baik. Bukankah lebih baik untuk tetap hidup? Kau harus membuatku kembali dari kematian. Jiang Mingcheng. Tidak peduli berapa kali kau hidup kembali. Kami punya cara untuk membuatmu mati. Bukankah tidak baik bagi kita untuk memperlakukannya seperti ini? Apa baik dan buruknya tentang itu? Kami membesarkannya begitu lama. Sekarang adalah waktunya baginya untuk membalas kita. Jika kita bisa berhubungan baik dengan Nona Jing, maka keluarga Su kita akan aman seumur hidup. Ibu, bagaimana perasaanmu? Dokter berkata ibu bisa berada dalam bahaya kapan saja. Dokter bilang ibumu tidak boleh terlalu lelah. Tapi keluarga kita sedang dalam kondisi seperti ini sekarang. Jika kau sedikit lebih lama, kau tidak akan melihat ibumu? Ibu, bukankah ibu baik-baik saja beberapa saat yang lalu? Xiao Yu, kau bergegas kembali dari luar dengan panik. Kau pasti lelah, minumlah air. Apa sebenarnya yang salah dengan ibu? Apakah masalah lama itu kambuh lagi? Xiao Yu, apa kau pusing? Pusing-pusing. Cepat bawa dia ke Hotel Nona Jing. Xiao Yu, jangan salahkan kami. Ini adalah kesempatan terakhir kami. Cepat, cepat, cepat. Aku tidak bisa menghubungi telepon Xiao Yu. Aku benar-benar khawatir. Kenapa ada yang mengetuk lagi? Sudah aku bilang cepat. Nenek, Dasar pengemis bau. Apa yang kamu lakukan di sini? Nenek, apakah Xiao Yu belum kembali juga? Kenapa ada yang mengetuk lagi? Sudah kubilang cepat. Tidak baik. Xiao Yu dalam bahaya. Segera lacak posisi Su Xiao Yu. Aku harus segera menemukannya. Wanita ini adalah seseorang yang kucari dengan susah payah untukmu. Kau harus memikirkannya dengan hati-hati. Jiang Mingfang, jangan khawatir. Aku akan memberimu
kontrak mereka sore ini. Xiaoyu. Xiaoyu, bangun. Kalian ini siapa? Beraninya kau memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Biar kau tahu siapa aku. Aku adalah orang kepercayaan Wall Street Timur. Jika kau memukulku, kau bisa menunggu untuk dikubur bersamaku. Biar kutunjukkan siapa aku. Dan mari kita lihat siapa dia. Tua. Tua. Beginikah caramu memperlakukan orang kepercayaanku? Tua. Aku dijebak. Aku tidak bisa menahannya, Tua. Pasti Jiang Mingfeng yang menyuap kalian lagi, kan? Dia memberiku setiap bulan. Wanita yang berbeda dari seluruh dunia. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Dasar bajingan kurang ajar. Menyia-nyiakan Tua. Kerja keras dalam membina dirimu. Tua, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. 2 hal. Hal pertama. Serahkan semua jaringan kontakmu dan organisasi terkait di Aliansi Wall Street Timur. Baiklah, aku akan mengakui semuanya. Hal kedua. Teruslah di depan Jiang Mingfeng. Memainkan peran Tuan Wei dengan baik. Apa? Baiklah, aku akan terus berakting di depan Jiang Mingfeng. Setelah 2 hal ini selesai, aku akan memutuskan untukmu. Baiklah. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan hidupku. Racun apa yang dia dapatkan? Bubuk afrodisiak. Pergi. Baiklah. Xiaoyu, aku tidak menyangka bahwa setelah kelahiranku kembali, aku masih tidak bisa melindungimu. Xiaoyu. Ming Cheng. Bagaimana aku bisa berada di sini? Kepalaku sangat sakit. Bukankah seharusnya aku berada di rumah? Karena, Sangat panas. kalau begitu aku akan menyalakan AC. Bukankah kamu pendingin udara terbaik? Tuan Wei, kapan 1.000 miliar itu akan dikreditkan? Kenapa terburu-buru? Mengapa begitu cemas? Pekerjaan rekonstruksi pasca bencana di Selatan akan segera dimulai. Aku masih kekurangan dana 1.000 miliar. Aku tidak menyangka grup yang kuat di luar tetapi lemah di dalam. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan dana sebesar 1.000 miliar. Tuan Wei, bukankah ini semua karena Jiang Mingcheng itu? Kamu harus membantu Nona Jing. Tuan Wei, dia sudah menjadi orangmu. Siapa orang yang mendukung Tuan Wei? Lusa, pencipta Wall Street Timur, akan datang ke Provinsi Selatan. Apa? Jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Itu adalah kesempatan untuk melonjak. Sungguh kesempatan yang bagus. Nona, ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi yang sebenarnya. Kebanggaan Daxia. Dengan prestis yang tak tertandingi. Tetapi, kau harus memastikan terlebih dahulu bahwa dana rekonstruksi untuk Selatan tiba. Tuan Wei itu. Kapan 1.000 miliar yuan itu akan dialokasikan? Aku berkata, mengapa kau begitu terburu-buru? Apakah kau pikir Wall Street Timur Corp seperti kebun sayurmu? Apakah kau mengerti prosesnya? Aku mengerti, aku mengerti. Sebenarnya, aku tidak suka wanita. Aku suka mereka patuh dan penurut. Kau juga ikut. Bersama. Bersama. Joey, mari kita berikan sesuatu yang berbeda pada Tuan Wei hari ini.
Wei ini benar-benar terlalu licik. Di depan semua orang di Provinsi Selatan. Dia menggambarkanku sebuah pai yang terlihat bagus tetapi tidak bisa dimakan. Wei ini hanyalah rubah tua. Aku akan membuatnya impoten selama sisa hidupnya. Tapi untungnya, tokoh penting itu lusa akan datang ke Provinsi Selatan. Aku harus merebut keberuntungan yang luar biasa ini. Bagaimana cara merebutnya? Kau tidak bisa menangkap serigala tanpa memasang anak serigala. Sore ini adalah jamuan selamat datang paman keduaku. Tidak peduli apa, aku harus menemukan cara untuk membuat paman keduaku memberiku 1.000 miliar ini sebagai hadiah ucapan selamat kepada tokoh penting itu. Itu benar. Tuan muda Jin kedua. Begitu aku naik ke pencipta Wall Street Timur Corp, aku akan menguliti Wei hidup-hidup. Tuan Ko, aku tahu kau ada di dalam. Aku dari grup Jing, pewaris Jiang Mingfeng. Aku adalah wanita tercantik nomor 1 di Daxia, Zhou Ye. Tuan Ko, kami tidak bermaksud apapun. Kami hanya ingin bertemu dengan Anda sekali. Tuan Ko, kau adalah idolaku. Bisa melihatmu sekali saja adalah harapan terbesarku dalam hidup ini. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Tuan Ko, saya punya hadiah kecil. Saya ingin memberikannya kepada Anda. Tidak perlu. Tuan Ko, jika kau tidak membuka pintu, kami berdua hanya akan berdiri di sini. Tidak, kami akan berlutut di sini. Apa kamu tidak membutuhkan sesuatu dariku? Ya, Tuan Ko. Perusahaan saya ditelan oleh bawahan Anda, Gao Tian. Anda harus membela saya. Dan Jiang Mingcheng palsu itu membawa seorang wanita meniru ketua grup Feng Yu. Ada hal seperti itu. Gao Tian itu benar-benar menyebalkan. Tidak hanya dia menelan perusahaan kami, dia juga menginginkan orang-orang kami. Wanita jalang ini. Dan Jiang Mingcheng itu bahkan lebih menyebalkan. Aku tidak tahu di balik layar orang besar mana yang melakukan kejahatan. Dia bahkan melemparkan pacarku ke laut. Kalau begitu kamu lebih teraniaya daripada Dui. Lalu, apakah Anda akan datang ke perjamuan besok untuk memimpin situasi keseluruhan bagi kami? Jangan khawatir. Surga tidak mengampuni siapapun. Hukum karma itu berputar. Kejahatan yang mereka lakukan, tidak satupun bisa dibiarkan lolos. Terima kasih banyak. Saya punya satu hal lagi untuk dilaporkan kepada Anda. Bicara. Saya sudah menginvestasikan 1.000 miliar ke dalam proyek rekonstruksi Selatan. Kerja bagus. Saya dengar ketua grup Feng Yu. Posisinya kosong. Saya tidak tahu, Ming Feng, apakah dia punya kualifikasi untuk memperjuangkannya? Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, posisi ini juga diperuntukkan bagimu. Benarkah? Aku tidak menyangka, Tuan Ko sudah lama memperhatikanku. Tuan Ko, aku ingin tahu apakah kami memiliki kehormatan untuk melihat wajahmu yang sebenarnya. Kamu akan melihatnya besok. Baiklah, kalau begitu, Tuan Ko, saya tidak akan mengganggu Anda untuk beristirahat. Kami akan kembali dan bersiap-siap untuk pesta penyambutan Anda. Jiang Mingcheng, aku tidak menyangka kau menjadi aktor yang begitu baik. Mereka diizinkan untuk bertindak. Apa aku tidak diizinkan untuk bersenang-senang? Kau bilang, malam ini dia. Akankah dia terlalu bersemangat untuk tidur? Lebih dari sekadar tidak bisa tidur. Aku khawatir aku akan berpikir sepanjang malam tentang bagaimana menyiksaku besok. Aku harap mereka bisa bangun besok. Jika bukan, karena Tuhan memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Bagaimana aku bisa melihat ini? Kebenaran kotor. Ngomong-ngomong, kau tidak akan membiarkan paman keduamu menghabiskan sisa hidupnya benar-benar di penjara sepanjang waktu, kan? Itu salahnya sendiri. Itu posisi ketua grup Feng Yu. Apakah kau benar-benar tidak mempertimbangkan Jiang Minfeng lagi? Dia adikmu sendiri. Xiao Yu. Aku berkata, aku pasti akan membuatmu wanita terkaya di Provinsi Selatan. Biarkan kamu bersinar. Dikagumi oleh semua orang. Ada apa? Perutku sakit. Aku akan mengambilkanmu obat. Ciuman akan membuatnya merasa lebih baik.
Itu benar-benar luar biasa. Aku bahkan belum bertemu dengan tokoh besar itu. Dan kau sudah menyelesaikan semuanya. Lihat saja bagaimana aku menghadapi Jiang Mincheng besok. Aku akan mencabik-cabiknya. Kali ini, aku pasti akan memotongnya menjadi 1000 potong untuk membebaskan kami dari keluhan yang telah kami derita beberapa hari ini. Semua keluhan akan diselesaikan besok. Termasuk si Wei itu. Jati, apakah kita akan pergi ke tempat Wei sekarang? Pria ini benar-benar memiliki banyak kaneha. Bersabarlah. Hari ini adalah hari terakhir. Ketika aku menaklukkan tokoh besar itu besok, akhir dari si Wei itu akan sangat menyedihkan. Aku akan menusuk 100 lubang padanya. Sehingga di kehidupan berikutnya, semua keturunannya akan mati. Juga, rencana Bi untuk perjamuan besok harus dipersiapkan. Apakah kita masih perlu menyiapkan rencana B? Kupikir, Tuan Cole cukup mendukungmu. Lakukan saja seperti yang aku katakan. Pria semuanya sama. Di dunia ini, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Selamat datang, Tuan Cole. Semua orang harus tampil dengan baik. Tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Perjamuan malam ini menyangkut semua orang. Kejayaan selama sisa hidupmu. Jika ada yang berani membuat masalah di perjamuan ini, jangan salahkan aku jika aku tidak punya belas kasihan. Nona Jiang, kata-katamu seperti titah kaisar. Nona Jiang telah ditunjuk oleh orang penting itu untuk menjadi ketua grup Feng Yu. Selama kita mengikuti Nona Jiang, apa yang harus kita takuti untuk tidak naik daun? Apa yang aku janjikan pada kalian semua kemarin, aku akan membantu kalian semua mencapainya satu persatu. Setelah kalian para idiot membantuku menyelesaikan pertunjukan hari ini, setiap satu dari kalian harus keluar dari Provinsi Selatan. Minfen, kamu benar-benar kebanggaan keluarga Jiangku. Dan kau, orang tua. Ketika aku menjadi wanita tokoh besar itu, kau bisa pergi sejauh mungkin. Bahkan tokoh besar itu sangat menyukai Nona Jiang. Belum lagi hanya posisi ketua grup Feng Yu. Posisi orang terkaya di Daxia sekalipun. Posisi itu bukan tidak mungkin. Aku khawatir dia akan menjadi angsa panggang. Jika Nona Jin benar-benar menjadi orang terkaya di Daxia kita, itu benar-benar akan terjadi di seluruh Provinsi Selatan. Suatu hal yang sangat mulia. Nona Jiang sekarang kesayangan orang penting itu. Selama Nona Jiang membuka mulutnya, tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Ketua Jiang, aku sangat iri padamu karena memiliki putri yang cakap. Putrimu adalah burung phoenix di antara orang-orang. Ya. Ketua Jiang, aku menyinggungmu kemari. Aku harap Ketua Jiang tidak akan menyalahkanku. Xu Xiaoyu dari keluargamu itu, dia hanyalah itik buruk rupa yang juga ingin belajar menjadi angsa dan terbang ke langit. Aku khawatir dia akan menjadi seekor angsa panggang. Kalian berdua benar-benar menghantui. Kalian berani datang ke tempat seperti ini. Hari ini bukan hanya kita. Hari ketiga taruhan. Tetapi juga makan malam penyambutanku. Mengapa tidak bisa datang? Jika aku mendengar dengan benar, bukankah dia mencoba mengatakan bahwa makan malam penyambutan malam ini diadakan untukmu? Bukankah begitu? Jika bukan karena aku, pesta makan malam ini tidak akan terjadi sama sekali. Itu lelukan besar. Apakah kamu mengatakan bahwa tanpamu, pesta makan malam hari ini tidak akan terjadi? Apakah dia mencoba mengatakan bahwa bumi akan berhenti berputar tanpa dia? Dua perjamuan sebelumnya dirusak olehmu. Perjamuan hari ini, bahkan jika orang di belakangmu memiliki kekuatan besar, kau tidak akan bisa membuat gelombang apapun. Karena bisa merusak dua perjamuanmu sebelumnya, maka hari ini masih tergantung padaku. Itu karena kau belum tahu siapa identitas Nona Jin.
Baru belasan jam sejak terakhir kali aku melihatnya. Dia bisa menjadi siapa lagi? Sekarang Nona Jing sudah menjadi wanita orang besar. Orang besar. Mungkinkah orang besar ini tidak layak disebutkan namanya? Atau apakah dia hanya seorang tokoh besar yang tercela? Lancang sekali. Beraninya kau menghina tokoh besar seperti itu? Baiklah, kalau begitu beritahu aku. Siapa nama tokoh besar ini? Tuan Ko dari Wall Street Timur. Apa yang kau tertawakan? Takut? Siapapun yang punya otak tahu. Orang macam apa Tuan Ko itu? Dia adalah tip orang yang bentuknya dapat mengguncang ekonomi global. Tidak peduli siapapun yang ada di belakangmu. Dibandingkan dengan Tuan Ko, kau bukan apa-apa. Bahkan Gautian, si pengkhianat itu, hanya seekor anjing milik Tuan Ko. Dan sekarang, Nona Jing telah menjadi milik Tuan Ko wanita. Kapan ini dikatakan? Kenapa aku tidak tahu? Baru tadi malam. Tepat setelah kau meninggalkan Tuan Ko. Menelpon Nona Jing untuk mengajaknya berkencan. Sebuah tanggal. Jiang Mingchen, apa kau tahu seberapa besar Tuan Ko menyayangi nona muda kedua Jian? Tuan Ko, hadiah yang dipersembahkan kepada Nona Jian adalah posisi ketua grup Feng Yu. Tuan Ko juga berkata, orang terkaya di dunia masa depan. Tapi itu Nona Jing. Jadi, maksudmu? Tuan Ko membiarkanmu masuk. Bukankah itu jelas? Tentu saja. Baiklah. Jika itu masalahnya, aku akan memutar rekaman untuk semua orang. Jiang Mingchen, trik apa yang sedang kau mainkan? Apa yang kau inginkan dariku? Tuan Ko, saya punya hadiah kecil yang ingin saya berikan kepada Anda. Tidak perlu. Tuan Ko, jika kau tidak membuka pintu, kami hanya akan berdiri di sini. Tidak, kami akan berlutut di sini. Apa? Mereka bahkan tidak masuk. Jiang Mingfan, kau berbohong pada kami lagi. Kami telah ditipu berulang kali. Kami tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Apa kau punya otak? Apakah sulit untuk mensintesis suara Nona Jing dan suaraku? Kalian semua gerombola. Apakah kalian bunglon? Tunggu saja sampai Tuan Ko tiba. Kalian akan merendahkan diri saat itu. Baiklah. Karena kau tidak percaya padaku, aku punya video lain. Bukankah kau datang kepadaku untuk sesuatu? Tuan Ko, Anda harus membela saya. Jadi ini yang kau sebut kencan? Kencan macam apa ini? Siapa yang berlutut di depan pintu seperti ini? Untuk kencan di mana kau bahkan tidak bisa saling melihat. Diam. Kau tidak akan mengatakan itu palsu lagi, kan? Lihat baik-baik. Waktu dan tempat di sini. Sangat jelas. Cukup temukan beberapa perangkat lunak atau seorang editor. Apakah sulit melakukan hal-hal ini? Apakah itu benar atau salah? Perusahaan kami bangkrut. Tidak ada satu sen pun di rekeningku. Ini semua fakta. Jiang Mingfan, kau terus mengatakan bahwa kau akan mengembalikan aset kami seperti semula. Dan kami selalu mempercayaimu. Tapi, apakah kau benar-benar melakukan sesuatu untuk membuat kami percaya? Apakah Anda akan berubah pikiran berdasarkan pada video palsu dan audio? Kecuali jika Anda bisa segera kembalikan aset kami. Bahkan jika itu hanya 10%. Apa kau pikir ini sihir? Ini semua uang sungguhan. Bagaimana bisa dipulihkan begitu saja? Tapi Jiang Mingchen bisa melakukannya. Dia melakukannya dengan sengaja untuk membuatmu bangkrut dalam semalam dan kemudian berpura-pura untuk memulihkan asetmu. Bagaimana Anda bisa memperlakukan Nona Jing seperti ini? Hanya ada beberapa menit tersisa hingga Tuan Ko tiba. Apakah Anda tidak takut Tuan Ko akan mengeluarkan Anda dari dunia keuangan? Tapi video itu benar-benar terlalu berbeda dari kencan yang dijelaskan Nona Jian. Sulit bagiku untuk percaya. Ini membuatku sulit untuk percaya. Bagaimana mungkin wanita seorang tokoh besar? Ini membuatku sulit untuk percaya. Tidak peduli tokoh besar apapun, atau Tuan Ko itu. Semua dibicarakan oleh Jiang Mingfengnya. Kami yang ada di sini belum pernah melihat tokoh besar manapun. Dan Tuan Ko
audio dan video ini. Apakah itu nyata atau palsu? Setidaknya memberi kami pengingat. Yaitu, kita tidak bisa lagi tanpa prinsip. Dan mempercayai wanita ini. Itu benar. Grup Jing Anda telah kehilangan kepercayaan kami. Jika Anda tidak dapat memulihkan aset kami, setidaknya grup Jiang harus mengeluarkan 30% saham sebagai dasar kami untuk mempercayai Anda lagi. Otak kalian ini akhirnya sedikit normal. Kau telah memberontak. Kupikir kalian semua telah memberontak. Mungkinkah Jiang Nianku, prestasi seumur hidup di dunia bisnis, tidak sebanding dengan kepercayaan dasar ini? Sebelum datang ke Olah Perjamuan, meminta seseorang untuk bertanya kepada Departemen Penegakan Hukum. Tuan muda kedua Jiing dipukuli hingga babak belur tadi malam dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat semalam. Bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, dan semuanya adalah pekerjaan tokoh-tokoh besar yang mengatur situasi. Lalu bagaimana kamu menjelaskan? Tuan muda kedua Jiang dipukuli hingga hampir mati. Bagaimana kau menjelaskan itu? Apakah itu berarti orang-orang penting harus melapor padamu sebelum mereka melakukan apapun? Kalian semua idiot. Bagaimana para tokoh besar mengatur situasi? Apakah kalian mengerti? Sepertinya kau harus keluar dari permainan sebelum Tuan Cole tiba. Kalian semua sebaiknya menghilang. Biarkan kami pergi. Tentu. Setidaknya biarkan perusahaan kami melanjutkan operasi normal. Itu urusanmu. Apa hubungannya denganku? Jika bukan karena mempertahankan kepentinganmu, apakah kita akan berada di tempat kita sekarang? Apa aku memaksamu untuk berdiri di sisiku? Jiang Mingfang, kau tidak masuk akal. Aku punya dukungan Tuan Wei. Aku punya 1.000 miliar dana baru. Dan aku punya dukungan Tuan Cole. Alasan apa yang kumiliki untuk berbicara dengan kalian? Si Weimu yang disebut-sebut itu. Aku sudah menyelidikinya. Dia hanya seorang penipu. Menipu di mana-mana. Penipu di seluruh dunia. Kecuali kau bisa menunjukkan pada kami. Wei mentransfer 1.000 miliar kepadamu. Nona Jian. Menghasilkan transfer 1.000 miliar ini. Seharusnya tidak sulit bagimu. Orang-orang terkutuk ini. Bagaimana mereka tiba-tiba berbalik melawanku? Pasti dia, Jiang Mingcheng berada di balik ini. Jiang Mingcheng. Apakah kau yang menabur perselisihan? Aku tidak tertarik pada apa yang sedang kau bicarakan. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan sekarang. Apakah kau ingin memulihkan asetmu atau tidak? Ya, kami sangat menginginkannya. Memimpikannya. Bagus. Kalau begitu, semua orang harus mengeluarkan bukti kejahatan keuangan oleh grup Jian. Jiang Mingcheng, Jati, kau menungguku di sini. Kau ingin menggunakan cara tercela seperti itu untuk membuat semua orang meninggalkanku? Aku tak perlu cara begitu untuk hadapi kamu. Hanya saja, yang berbuat salah banyak akan hancur sendiri. Jiang Mingcheng, apa yang kau katakan itu benar. Jika kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Baiklah, aku pergi dulu. Proyek konservasi air dari 2 tahun lalu, Jiang Mingfeng menggunakan produk inferior, menghasilkan keuntungan sebanyak 200 juta. Di kamar dagang tahun lalu, Jiang Mingfeng atas namaku baru saja mendaftarkan sebuah perusahaan, memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal sebesar 200 juta. Kau melakukan ini, Tuan Cole tidak akan membiarkanmu lolos. Xiaoyi, apa kau bisu? Aku. Apa yang katakan? Melihat bahwa semuanya akan meledak sendiri, aku akan meledak. Mari kita tunggu Tuan Cole datang. Sebelum kita bicara, prioritas utama sekarang adalah menghitung semua kejahatanmu dengan jelas. Jangan khawatir. Tuan Cole tidak akan datang. Nona Jian, proyek konservasi air yang kau sebutkan tadi, dan pabrik farmasi yang sudah kulakukan untukmu. Kau bilang, kau akan mencairkannya setelah beberapa saat. Berapa lama tepatnya beberapa saat itu? Zhang Dawan, apa kau juga akan mengkhianatiku? Aku hanya bertanya dengan mereka. Bertanya, aku pikir kau akan berdiri di pihak Jiang Mingcheng. Ya, bahkan jika aku lari ke sisi Jiang Mingcheng, apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana denganmu? Kau hanya memberiku janji kosong. Hal-hal yang telah kau katakan, bahkan tidak satu pun tanda baca. Aku khawatir dia akan menjadi seekor angsa panggang. Suhi, aku bertanya padamu. Kau begitu setia pada mengikuti Jiang Mingfeng. Apakah itu terkait dengan video-video itu? Video apa? Suhi, kau tidak perlu takut pada Jiang Mingfeng. Itu hanyalah sebuah jebakan. Dia menyuruh seseorang memasangnya untukmu beberapa tahun lalu. Tujuannya adalah untuk mengendalikanmu. Apakah itu benar-benar kamu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Jiang Mingfeng. Kita dulu teman sekelas kuliah. Juga dulunya tunangan Jiang Mingcheng. Kita adalah Tama.
Kita adalah mitra, bahkan lebih seperti keluarga. Aku sangat bertekad untuk berdiri di sisi Anda. Xiaoyi, aku tahu semua ini. Selama bertahun-tahun, bukankah aku sudah baik padamu juga? Sangat bagus. Ya. Karena ini sangat bagus, maka kembalikan foto-foto itu dari dulu. Atau robek semuanya. Xiaoyi, mungkinkah kau telah melakukan sesuatu di belakangku yang tidak kuketahui? Keluar. Aku sedang berbicara dengan Xiaoyi. Mengapa kau seperti anjing pada Jiang Mingfang? Ternyata Jing Mingfeng memegang kelemahan Xiaoyi. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Hingga dikendalikan dengan begitu kuat oleh Nona Jing. Xiaoyi, jangan khawatir. Foto videomu aman bersamaku. Selama bertahun-tahun ini, aku akan menjaganya baik-baik untukmu. Selain beberapa dari kita, tidak ada yang tahu. Beberapa dari kami, selama bertahun-tahun ini, telah membayar harganya. Untuk apa yang? Lakukan dulu. Mungkinkah itu benar seperti yang dikatakan Jing Mingcheng? Bahwa Anda melakukan semuanya? Xiaoyi, tenanglah. Jika foto videomu tidak sengaja bocor, aku tidak akan bisa mengendalikannya. Diam. Kau masih mengancamku sekarang. Aku tidak takut dengan ancamanmu lagi. Aku sudah muak. Paling buruk, kita akan berjuang sampai mati. Gila. Kau benar-benar gila. Kembalikan uang yang kau pinjam dariku. Kembalikan padaku. Melakukan begitu banyak hal kotor untukmu. Begitu banyak. Diam. Kapan aku berutang uang padamu? Bagaimana mungkin kau tidak berutang uang padaku? Janji-janji yang kau buat padaku. Apakah kau memenuhi satupun dari mereka? Komisi yang kau janjikan padaku. Diam-diam kau kantongi. Jika kau terus berbicara omong kosong, aku jamin kau tidak akan melihat matahari besok. Matahari esok. Maka aku akan melihat. Siapa di antara kita tidak akan melihat matahari esok? Paman Jiing memiliki rahasia mengejutkan untuk memberitahumu. Lihat itu. Inilah adegan yang kuinginkan. Rahasia. Rahasia apa? 13 tahun yang lalu, laporan paternitas yang kau berikan kepada Jing Mingcheng itu palsu. Jing Mingfeng diam-diam menyuap dokter saat itu untuk menukar laporan paternitas untukmu. Kau bahkan tidak menyusun kebohonganmu. Aku baru berusia 8 tahun 13 tahun yang lalu. Ya, itulah mengapa mengatakan kau jenius. Kau baru berusia 8 tahun saat itu, dan kau sudah tahu bagaimana cara diam-diam menukar laporan paternitas Jing Mingcheng. Kau ingin memfitnahku dengan sesuatu yang terjadi 13 tahun lalu, tanpa saksi atau bukti fisik apapun. Jangan harap. Buktinya adalah 1 juta yang kau berikan kepada dokter saat itu. Pada saat itu, terkejut dengan 1 jutamu. Berusia 8 tahun. 8 tahun. Dari mana aku mendapatkan 1 juta? Mingfeng, pernahkah kau melakukan hal seperti itu? Ayah, kau benar-benar percaya omong kosong orang luar? Aku putrimu. Aku hanya bertanya padamu, pernahkah kau melakukannya? Lagi pula, kau selalu curiga bahwa dia bukan putra kandungmu. Aku hanya membantu agar kau lebih yakin. Aku selalu menyukaimu. Tidak kusangka, kamu sekejam itu. Berani berkomplot melawan saudaranya sendiri. Dia bukan putra kandungmu. Kenapa kau begitu terburu-buru? Kau. Setiap orang untuk dirinya sendiri, dan iblis mengambil yang paling belakang. Aku hanya ingin melindungi posisiku sebagai ahli waris. Apakah aku salah? Baiklah. Tidak menyangka bahwa di Provinsi Selatan, skandal terbesar adalah keluarga Jiang. Benar-benar tidak tahu malu. Ini adalah puncak dari tidak tahu malu. Tidak tahu malu sampai ekstrem. Sungguh mengejutkan. Bagaimana dengan nilai-nilai saya? Ketua Jiang, aku punya di sini laporan tes paternitas. Kau bisa melihatnya. Kau dan Jiang Mingcheng, apakah kau benar-benar berhubungan secara biologis?
Aku sangat bodoh. Kau telah salah paham selama ini, Jiang Mingcheng. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Kau selalu berpikir, dia bukan putra kandungmu. Memperlakukannya dengan dingin, hanya menyukai Jiang Mingfeng. Anak baik. Ayah minta maaf padamu. Jika aku tidak terlahir kembali, aku tidak akan pernah tahu berapa banyak hal jahat yang dilakukan Jiang Mingfeng di belakangku. Jiang Mingfeng, apakah kau masih akan keras kepala sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini? Fakta terbuka di depanmu. Ayah, semuanya diatur oleh Jim Mingcheng. Aku tidak bersalah. Diam. Dengan begitu banyak bukti celah di depanmu, kau masih ingin mengelak. Bahkan jika aku benar-benar melakukan hal-hal ini, aku tetap putri kandungmu. Putri. Tidak punya putri sepertimu. The film was translated and Jadi- narrated by M Media. Jadi kau adalah biang keladi keluarga Jian. Hatiku sakit. Jiang Mingfeng, memberimu begitu banyak perhiasan waktu itu. Kembalikan padaku. Dan barang-barang keluarga Huang. Kau juga harus mengembalikannya padaku. Kalian semua memberontak. Jika kau bertanya padaku bahwa Tuan Kolmu itu juga palsu, wanita ini mengarang semuanya untuk menipu kami. Bukankah kau bilang Tuan Cole akan segera datang? Hari itu kami berada di depan pintu, berlutut sampai kami pergi. Yang disebut Tuan Cole itu tidak muncul. Pikir, dia ingin kau. Tidak akan pernah datang. Tidak, dia di sini. Karena aku adalah Tuan Cole. Kalian. Jadi, Anda adalah mitos legendaris di dunia keuangan. Tuan Cole. Ya. Sudah lama kurasakan itu. Tuan muda Jian adalah Tuan Cole. Menantu kesayangan. Pertama kali bertemu denganmu, aku tahu Anda memiliki kualitas surgawi dan adalah naga di antara manusia. Ya, ibu bertemu denganmu untuk pertama kalinya dan merasa bahwa kau adalah seorang bakat tiada tara dari surga yang tak tertandingi di bumi. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya dalam beberapa menit, kau membuat Tuan Muda Jing kedua bangkrut dan kau memperoleh begitu banyak saham keluarga Jing. Kakak ipar, kau benar-benar orang yang di dunia ini paling kukagumi. Mataku berbinar saat melihatmu. Tuan Cole, itu semua kebutaan kita. Tuan Cole, aku mohon padamu, tolong bantu aku. Jiang Mingfeng. Taruhan 3 hari sudah selesai. Apakah kau mengaku kalah? Bagaimana mungkin aku mengakui kekalahan? Kalian semua hanyalah semut. Aku bahkan tidak menganggap kalian serius. Ayah, kau akan mendukungku, Kak. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Dasar binatang putri. Aku akan menelapo Tuan Cole sekarang. Aku akan membuatmu memohon padaku seperti anjing. Halo, Tuan Cole. Anda di mana? Orang-orang ini memfitnah Anda dan menyebarkan rumor tentang Anda. Mengatakan mereka akan membuat Anda berlutut dan memohon pada mereka. Bagaimana bisa kau? Kau mencuri ponsel Tuan Cole. Jiang Mingfeng. Bahkan pada titik ini, kau masih berhayal. Peti mati sudah ada di depanmu. Dan kau masih belum bangun. Tuan Cole yang terus kau bicarakan. Bukankah itu Jiang Mingcheng? Mustahil, pasti kau. Kau mencuri ponsel Tuan Cole. Kemarin pukul 4:06. Kau tiba di Villa Dia. Kau pergi pada pukul 4:22. Kau menguntitku. Jiang Mingfeng. Lihat lagi ponselmu. Rekening perusahaanmu. Semuanya telah dibekukan. Mustahil. Bagaimana bisa kau membekukan aset perusahaan kami? Sudah sampai seperti ini, dan kau masih saja tertipu. Jiang Mingfeng, kau telah menghancurkan kami. Semua orang di sini telah dibangkrutkan oleh KE Bohong Ain ME. Jiang Mingfeng, kau adalah adikku. Kau sudah cerdas sejak kecil dan memiliki ambisi besar. Aku selalu memanjakanmu dan mendukungmu. Tapi aku tidak pernah menyangka hatimu akan begitu jahat. Fakta-fakta semuanya ada di depanmu hari ini. Kau telah kalah. Tidak, aku tidak mungkin kalah.
Kau tidak punya apa-apa lagi. The film was Tanpa uang. translated and narrated Apa yang by tersisa M padamu? Media. Aku masih memiliki Wei. Kau tidak bercanda kan? Jiang Mingfeng, apa kau bodoh? Yang disebut Wei itu hanyalah seorang karyawan senior di Wall Street Timur. Tapi Jiang Mingchen adalah pencipta Wall Street Timur. Dia masih Wei? Aku pikir dia hanya diperalat oleh Wei. Berlutut. Tua. Tua. Mengapa kau memanggilnya Tuan? Apa kau anjing peliharaannya? Ya. Aku Mamang, seekor anjing di sisi tuanku. Kau orang yang tidak tahu malu. Kau telah berbohong padaku selama ini. Uangku dan diriku. Semua diberikan padamu. Katakan padaku, kemana kau bawa semua uangku? Jiang Mingfeng, kau telah melanggar hukum Daxia. Buktinya sudah meyakinkan. Semua properti disita oleh kas negara. Feng Yiking, kau kejam. Belalang sembah menguntit jangkrik tanpa menyadari burung kepodang di belakang, ya kan? Semua orang sama di hadapan hukum. Jiang Mingfeng menyerah. Semua perjuangan sia-sia. Kau sekarang hanyalah seorang pengemis. Akui kesalahanmu dan serahkan diri pada hukum. Itu satu-satunya jalan keluar. Jiang Mingcheng. Kau merencanakan semua ini, bukan? Ya, Tercelada. Tak tahu malu. ketika datang ke trik-trik ini, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kau jelas-jelas diracun dengar. Racun yang sangat kuat dan mendorongmu ke laut. Bagaimana tepatnya kau bisa selamat? Kau akhirnya mengakui bahwa aku dirugikan olehmu. Jiang Mingfeng, aku tidak menyangka kau begitu kejam. Mingfeng, itu adalah saudaramu sendiri. Kau bahkan membunuh saudaramu sendiri. Kau, orang tua bangka. Bukankah aku mempelajarinya darimu? Bukankah istrimu didorong hingga mati olehmu? Kau, Menjadi seperti ini karenamu. Kau benar-benar tidak punya. Jiang Mingcheng. Jangan pikir kau bisa menang dalam hal lisih. Di dunia ini, tak seorang pun bisa menang lawanku. Jiang Mingfeng. Ya, aku benar-benar kalah. Di kehidupan sebelumnya, aku memang meninggal di tanganmu. Tapi di kehidupan ini, aku terlahir kembali. Apa kau bercanda? Kau bilang kau adalah orang yang terlahir kembali. Kakak ipar, jangan mengarang alasan absurd seperti itu. Kami semua percaya padamu. ya, kami akan mengikutimu sampai mati. Jika ada yang berani mempertanyakan menantu baikku, jangan salahkan aku. Sebagai ibu mertuanya, aku tidak akan bersikap sopan. Kalau begitu, katakan padaku lagi, bagaimana kau bisa menjadi Cole? Aku awalnya adalah Cole. Aku takut kau dan ayah akan berada di bawah terlalu banyak tekanan. Jadi, aku menyembunyikan identitasku untuk diam-diam membantumu. Tapi aku tidak menyangka. Hanya karena satu, identitas ahli waris grup Jian. Kau akan membunuhku. Kau membuatnya terdengar sangat nyata. Kau mungkin terlalu banyak membaca novel daring. Sejak aku masih kecil, aku telah menjadi seorang jenius bisnis. Di sudut-sudut yang tidak bisa kau lihat, aku mendirikan kerajaan bisnis sejak sangat awal. Sampai aku menjadi tembok jalan timur di matamu. Benar, benar, benar. Aku sudah melihatmu pintar dan cerdas sejak kau kecil. Kau benar-benar putra yang baik dari keluarga Jiang kita. Tidak peduli seberapa banyak itu berubah, itu tidak bisa mengubah fakta bahwa darahmu mengalir dalam nadiku. Tidak peduli apapun, kita adalah ayah dan anak. Kau adalah putraku yang baik. Aku berjanji mulai sekarang, aku akan menjadi ayah yang baik. Jiang Mingfeng, kau mengerti sekarang? Aku tidak mengerti. Kenapa sejak kecil kau lebih pintar dariku? Kenapa? Sekeras apapun aku mencoba, semuanya hilang begitu saja dengan jentikan jarimu. Kenapa aku tidak punya apa-apa? Jiang Mingfeng, kau masih saja sebodoh itu. Kau adalah satu-satunya saudara perempuan Mincheng. Dia menyayangimu seperti biji matanya. Demi harga diri kecilmu yang menyedihkan itu, dia bahkan tidak berani memberitahumu bahwa dia adalah orang terkaya. Di mana kau bisa menemukan saudara yang sebaik ini? Saat pertama kali kulihat Mingcheng, kupikir dia adalah seorang anak yang baik hati. Kakak punya mata yang bagus. Jika bukan karena kau dan Sui yang bergabung untuk membunuhku, apa yang tidak bisa kau dapatkan? The film was Mingcheng translated and narrated benar-benar by M mencintaimu. Media. Aku tidak ingin membunuhmu. Ya Jiang Mingfeng. Dia memaksa saya. Saat ini, jangan bicara tentang cinta atau apapun. Mendengarnya membuatku muak.
Dia adalah cinta sejatiku. Kalian berdua bisa saling mencintai di neraka. Jing Mingfeng, jika aku tidak bisa mendapatkan sesuatu, tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Aku lebih baik menghancurkan seluruh dunia daripada mengaku kalah. Jiang Mingfen, apa yang akan kau lakukan? Tidak baik. Dia punya rencana B. Jiang Mingcheng. Mari kita bersaing di dunia Lai. Dunia. Mingfen, jangan bingung. Mingfen, tenang. Tenanglah. Aku ingin kau mati bersamaku. Mingfen, jangan impulsif. Jiang Mingfen, kasus-kasusmu sebelumnya hanyalah kasus ekonomi. Jika kau membunuh seseorang, sifat kejahatannya akan berubah. Aku tidak ingin berakhir seperti paman keduaku, menghabiskan seluruh hidupku di penjara. Aku adalah gubernur provinsi dari Provinsi Selatan. Aku akan memberimu jaminan. Hukuman yang ringan. Untuk apa kau berpura-pura menjadi orang baik? Bukankah kau baru saja menghukumku? Baiklah, baiklah. Saya cabut kata-kata saya tak. Mari kita diskusikan lagi. Baiklah. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Jiang Mingfen, kau masih muda. Jangan melakukan hal bodoh. Jiang Mingcheng, cepat berlutut dan mohon padaku. Atau aku akan menusuk benda tua ini sampai mati. Benda tua ini. Mingfen, aku adalah ayahmu. Ayah macam apa kau ini? Aku hanya mengakui uang. Kau akan berlutut atau tidak? Baiklah. Aku akan berlutut. Jing Mingfeng, kau gila. Bahkan ayahmu sendiri ingin membunuhmu. Tendang bom itu cepat. Dokter, panggil dokter cepat. Ming Cheng. Lalu apakah kau akan memaafkanku? Jangan bicara tentang memaafkan atau tidak. Foto-foto itu. Foto dan video tersebut sudah lama dihapus. Masukkan wanita gila ini ke penjara. Kakak, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ayah, aku salah. Ayah, aku salah. Ayah. Anakku, ayah salah sebelumnya. Itu semua masa lalu. Sekarang, umumkah? Grup Jiang secara resmi diakuisisi oleh Grup Fengyu. Ketua baru, apakah Nona Su Xiaoyu? Dan umumkah? Konsorsium Wall Street Timur akan secara resmi mendukung Nona Su Xiaoyu dalam waktu 3 bulan. Biarkan dia menjadi wanita terkaya di Provinsi Selatan. Putri, kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Tentu saja, jika leluhur kita tahu tentang ini, mereka akan melompat keluar dari kubur mereka. Dengan gembira. Kakak, mulai sekarang aku akan membawakan tasmu. Kalau begitu, kau harus menanggungnya dengan baik. Panjang umur kakak. Tuan Muda Jiang, tidak. Tuan Cole, bisakah kau kembalikan aset keluargaku seperti semula? Ya. Tuan Cole, mulai sekarang kami akan melayanimu dengan sepenuh hati. Punya satu hal lagi untuk diumumkan. Semua yang hadir, aset Anda semua akan dikembalikan. Dalam situasi hidup dan mati kami, ini benar-benar Tuan Muda Jiang. Siapa yang bisa memutuskan hanya dengan satu kata, Tuan Muda Jiang, Anda benar-benar sebanding dengan dewa kekayaan. Tapi, Anda harus berpisah dari perusahaan. Kenapa begitu? Kau telah melakukan begitu banyak hal. Apakah kau benar-benar ingin aku menyebutkan semuanya? Ini adalah akhir terbaik untukmu. Kami memang melakukan beberapa hal, tapi itu semua. Wanita itu, Jiang Mingfeng, memaksa kami melakukannya. Ya, lihat wanita ini. Metodenya adalah, dia memperlakukanmu seperti itu. Ini, bukankah dia akan memperlakukan kita tanpa ampun? Moho, saya tak ingin jadi orang miskin. Beri aku kesempatan lagi, berjanji untuk mematuhi hukum. Apa yang telah kau lakukan yang mengharuskan aku untuk menyebutkan semuanya? Perbuatan salah yang telah dilakukan orang-orang ini terlalu banyak untuk dihitung. Aku telah menjadi gubernur provinsi selama bertahun-tahun. Tidak peduli bagaimana aku menghidupkan kembali ekonomi. Semakin aku mencoba menambah lubang, semakin banyak yang ada. Sekarang aku mengerti, itu semua karena kalian para parasit. Itu benar. Jika kau mengucapkan sepatah kata lagi, kau akan menghadapi tuntutan lain. Gubernur Fang, apa yang kau katakan 3 hari yang lalu, semuanya telah terwujud, kan? Semua telah terwujud. Tuan Muda Jian, kau memecahkan kebutuhan mendesakku. Seolah-olah, orang tua yang terlahir kembali. Properti orang-orang ini akan sepenuhnya dikelola olehmu. Tuan Cole, yakinlah, aku pasti akan
pasti membuat ekonomi Provinsi Selatan menjadi yang terbaik di Daxia. Uang ini bagiku, bukan apa-apa. Selanjutnya, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Xiaoyu. Terima kasih karena selalu percaya padaku tanpa syarat. Maukah kau menikah denganku? Aku bersedia. Tidak, maksudku adalah keluarga kami bersedia. Keluarga kami bersedia. Aku bersedia. Aku sudah menunggu saat ini sejak lama. Xiaoyu. Ada apa, Xiaoyu? Xiaoyu, bangun. Kenapa dia muntah darah? Dia pasti diracu. Jangan takut. Xiaoyu, Xiaoyu. Mereka yang mengkhianatiku harus mati. Aku harus menjagamu tetap hidup. Xiaoyu. Jangan tinggalkan aku. Xiaoyu. Bangun. Xiaoyu. Sayang, ada apa? Aku akan selalu berada di sisimu. Bukan apa-apa. Aku hanya bermimpi. Mengapa mimpi itu terasa begitu nyata? Seperti baru saja terjadi. Kakak, kenapa kalian masih di sini? Tuan Ko dari Wall Street Timur akan segera tiba. Cepat bersiap-siap. Benar. Hari ini adalah hari aku akan memberitahu Jiang Mingfang tentang menjadi Cole, orang terkaya di dunia. Haruskah aku mengatakannya atau tidak? Kakak, ada apa? Bukan apa-apa. Silakan, aku akan segera ke sana. Tidak. Apa ada hal lain yang lebih penting daripada bertemu Tuan Ko? Aku. Perutku sakit. Kau benar-benar selalu menjatuhkan bola di saat-saat genting. Kalau begitu, kakak ipar, ayo pergi dulu. Cepatlah, kakak. Baiklah, tentu. Ayah memiliki banyak penyakit kronis. Aku hanya perlu melihat obat ayah untuk mengetahui apakah itu nyata. Obat-obatan ini memang telah ditukar. Ningfeng, apakah kau benar-benar melakukan ini? Jangan bunuh aku. Ayah. Ayah, ada apa? Kau masih hidup. Kau masih hidup. Ayah yang mengecewakanmu sebelumnya. Ayah yang mengecewakanmu sebelumnya. The film Ayah, was apa yang kau translated katakan? and narrated by M Media. Minchan, kamu harus waspada terhadap adikmu. Dia ingin membunuhmu. Waspadalah juga terhadap paman keduamu. Dia penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Mungkinkah ayah dan aku mengalami mimpi yang sama? Anak, dulu ayah yang salah. Akan mengganti rugimu 2 kali lipat di masa depan. Ayah, jangan khawatir. Tidak seorang pun dari mereka dapat menyakitiku. Benar. Mulai sekarang, obat-obatan ini seharusnya tidak kau minum lagi. Semuanya telah dirusak. Mulai sekarang, kau hanya boleh minum obat yang aku berikan. Aku pasti akan membutuhkanmu sebentar lagi. Pesona terkutuk itu sangat memikat Tuan Cole dan membuatnya jatuh cinta padamu. Kalau begitu kakakmu akan sangat cemburu. Apa aku benar-benar perlu mengajarimu ini? Tuan Cole sudah datang. Kali ini keluarga Sukita merasa terhormat menyambut Tuan Cole. Ini benar-benar berkah bagi keluarga Sukita. Xiaoyu. Xiaoyu, cincinmu. Jadi, mimpi itu benar-benar nyata. Xiaoyu, racunmu sudah sembuh. Itu bagus. Racun apa? Tuan muda Jing, kenapa kau memeluk kakakku? Sayang, apa yang kau lakukan? Tuan Cole sudah tiba. Xiaoyu,
Kali ini aku pasti akan melindungimu.